Halo, perkenalkan nama saya Ganjar Muldian SE Mil. Saya bertugas di Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan, tepatnya pada bidang penyelenggaraan diklat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Azizah, bisa dipanggil Ima. Sekarang saya bertugas di Pusat Diklat SDM Kehutanan. Hai, perkenalkan, nama saya Fitriana Wulansari. Tempat unit saya bekerja di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Halo, saya Doni Budi Saputra Siombing. Sekarang ini bertugas di Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan. Halo, saya Sinta Anastasia. Saat ini saya bekerja di Pusat Penyuluhan Kehutanan. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Okta Reza Wahyu Rusatmoko. Saya bekerja di Satuan Kerja Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan. Halo semuanya, perkenalkan saya Meilani Putri Winingsi. Saya juga dari Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan dan kita biasa menyapa Haro Genris. Halo semuanya, saya Tabah Arif Rahmani, saya Widya Iswara dari Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kehutanan. Oke, jadi teman-teman di kelas Matahari Angkatan Kedua, hari ketiga, teman-teman sudah belajar tentang negosiasi. Nah, kira-kira apa sih yang dibawa pulang dari kegiatan ini? Apa yang akan dilakukan berbeda setelah mendapatkan materi-materi hari ini? Materi yang dapat diambil di hari ini dikaitkan dengan tugas saya di bidang penyelenggaraan diklat, yaitu untuk proses negosiasi dalam proses penyelenggaraan diklat, yaitu dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka antara manajerial, pengampu, dan kepanitiaan dalam proses penyelenggaraan agar negosiasi untuk penyelenggaraan diklat yaitu perlu diberikan ruang untuk komunikasi yang terbuka antara manajerial dengan pengampu, apa yang menjadi harapan dan kendala untuk profesional adaptif dalam pelaksanaan penyelenggaraan agar sesuai dengan apa yang direncanakan mencapai tujuan ketercapaian di dalam kurikulum dan apa yang diinginkan oleh manajerial dan pengampu. Jadi setelah hari ini kita itu belajar tentang negosiasi. Setelah pelajaran ini saya berharap saya dapat merubah sikap saya yang sebelumnya mungkin belum menjadi pendengar yang baik. Jadi setelah materi ini saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik agar proses negosiasi itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga akan bersikap lebih tenang dalam menghadapi suatu perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan ketegangan. Selain itu juga saya akan lebih memilih sikap yang akan memberikan win-win solution bagi pihak yang bernegosiasi. Baik, setelah mengikuti materi hari ini tentang negosiasi, hal-hal baru yang bisa saya ambil adalah bahwa sebelumnya ketika ada konflik, saya cenderung untuk menghindari konflik tersebut sehingga tidak ada solusi dan masalah berlarut-larut. Dari materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa konflik itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan akan menjadi sebuah pintu dialog untuk menemukan solusi dengan cara-cara kreatif bagi semua pihak. Setelah menerima materi negosiasi di hari ini, hal-hal yang akan saya terapkan di pekerjaan saya akan mengevaluasi dan menganalisa kesalahan-kesalahan apapun yang yang telah diperiksa oleh pihak ketiga
agar hal-hal yang menjadi sering temuan oleh pemeriksa yaitu BPK tidak terjadi kembali di laporan keuangan berikutnya. Hal yang saya pelajari hari ini adalah ternyata salah satu hal yang sangat krusial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk negosiasi dan mediasi. Nah, kalau saya lihat apabila saya refleksikan ke pekerjaan saya yang notabene tidak jauh tentang pemberdayaan masyarakat ataupun kelompok tani hutan, ternyata permasalahan yang sangat sering dialami adalah konflik tenurial lahan. Nah, untuk menangani ini, seorang pemimpin mungkin bisa menggunakan pendekatan humanis. Nah, pendekatan humanis ini dapat kita terapkan melalui beberapa strategi. Seperti pertama, kita harus melakukan profiling lawan bicara kita, melihat isu-isu apa sebenarnya yang akan dibahas. Yang kedua yaitu kemampuan kita melakukan komunikasi verbal maupun nonverbal, termasuk dari intonasi, nada bicara, ataupun mimik kita ketika melakukan negosiasi atau mediasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan kita menciptakan ruang aman sehingga lawan bicara kita ataupun orang yang sedang kita negosiasi ataupun mediasi itu memiliki trust kepada kita, seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita akan bisa meningkatkan rasa empati kita terhadap lawan bicara kita. Dan yang terakhir, tidak boleh terlalu mencondongkan emosi kita, melainkan tetap harus merasakan emosi dari lawan bicara kita, seperti itu. Terima kasih. Pada pelajaran pada hari ini tentang negosiasi, saya semakin sadar bahwa selama ini saya merasa bahwa saya tidak pernah melakukan negosiasi. Saya hanya menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak lain, walaupun terkadang keputusan itu akan merugikan saya sendiri. Nah, di kesempatan yang selanjutnya, saya akan berusaha untuk bisa melakukan negosiasi dengan menerapkan beberapa hal, seperti misalnya kita mempersiapkan opsi-opsi lain yang opsi-opsi cadangan yang sekiranya bisa kita ambil ketika pihak lain menawarkan solusi seperti itu. Kemudian kita harus juga melakukan mengelola strategi, kapan harus diam, kapan harus kompromi, dan kapan juga harus tegas. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang paling penting adalah saat melakukan negosiasi kita harus bisa mengelola emosi, begitu. Setelah pembelajaran hari ini, yang akan dilakukan ke depan ketika saya bekerja di Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan, di mana target kami adalah para generasi muda yang tentu saja di usia mereka banyak menemui konflik, ataupun kita juga akan bersinggungan dengan konflik, membuka pikiran saya bahwa ternyata konflik itu harus dihadapi karena menjadi peluang baru untuk saya berpikir kreatif. Harus memikirkan hal-hal yang dipandang dengan cara yang baru. Kemudian ketika konflik itu saya harus terus menjaga kondisinya tetap aman supaya pikiran baik itu akan muncul dan solusi-solusi terbaik juga akan bermunculan. Dan apabila saya bertemu di titik buntu, tentu saja tadi kita dibekali dengan adanya reframing juga reverse thinking, supaya kita gali lagi, kita temukan hal-hal baru yang di luar dari pikiran kita biasanya. Dan dari kesimpulan semuanya, kedepannya konflik akan saya hadapi dengan lebih solutif, adaptif, dan lebih tenang. Ya, berdasarkan pembelajaran hari ini tentang negosiasi, saya dapat memetik satu poin penting yang kurang pada diri saya, yaitu adalah refleksi tentang bagaimana menjadi negosiator yang kuat atau negosiator yang baik. Tadi dijelaskan bahwasanya negosiator yang baik adalah bukan seorang yang paling kuat, paling punya banyak data, paling relevan, tapi adalah negosiator yang memiliki banyak aliansi. Selama ini ketika saya menjadi negosiator, saya sudah merasa hebat karena saya memiliki data, saya relevan, dan saya cakap untuk berbicara dan mempersuasi orang. Namun apabila dilihat lebih ke belakang, ternyata setiap saya melakukan negosiasi, saya itu single fighter, yaitu hanya bertumpu pada diri sendiri. Nah, padahal kalau saya belajar pada anime kesukaan saya yaitu One Piece, bajak laut yang hebat adalah bajak laut yang bisa mengajak bajak laut lain untuk melawan sesuatu. Terima kasih dari saya.